Museum Kota Tua Fathahillah Jakarta memang menyimpan cerita keindahan yang sangat menawan karena bangunan ini dibangun dengan gaya arsitektur Belanda yang sangat keren sehingga banyak orang tertarik untuk berkunjung dan melihat keindahan dari museum ini. Tapi tahukah kalian ternyata di balik cerita keindahan Museum Kota Tua Fathahillah ini ada cerita horor, yaitu 3 pahlawan nasional pernah dipenjarakan di sini. Hey, what's up guys? Welcome back to Alex Pandang Channel, gudangnya hal bermanfaat, dimana di channel ini kalian akan mendapatkan banyak sekali hal bermanfaat termasuk vlog jalan-jalan saya. Nah, seperti yang kalian lihat, saat ini saya sedang berada di Museum Kota Tua Fathahillah Jakarta. Museum ini merupakan salah satu spot wisata bagi orang-orang yang ada di Jakarta karena dahulunya Kota Tua ini merupakan cikal bakal lahirnya Jakarta yang dulu bernama Batavia atau Sunda Kelapa. Namun, di balik semua keindahan itu, ternyata Kota Tua menyimpan sejarah kelam di mana 3 pahlawan besar pernah dipenjara di tempat ini. Siapa mereka? Mereka adalah Pangeran Diponegoro, Cut Nyadin, dan juga Untung Senopati. Mari kita masuk ke dalam dan melihat-lihat tempat mereka. Oke guys, jadi inilah museum sejarah Jakarta ya, nama lain dari Kota Tua atau Museum Fathahillah ini. Dan pintunya itu ada di sebelah samping karena pintu di depannya itu sudah ditutup demi menjaga awetnya barang-barang tua yang memang semakin hari pasti semakin rapuh ya guys. Dan ini memang karena liburan jadi agak sedikit antri ya. Dan kalau kita datang ke sini itu biayanya murah saja, sekitar 30-an atau 40-an ribu lah tiket masuknya. Begitu masuk kita langsung bisa melihat ada beberapa barang tua atau kuno seperti piano ini, dan kita akan langsung menyusur pintu yang samping ini, dimana nanti di dalam ruangan yang pertama ini teman-teman akan bisa melihat ada sebuah lukisan besar yang menggambarkan bagaimana suasana pesta rakyat yang pernah dibuat pada zaman dahulu ya. Karena sejarah dari Kota Tua ini itu sebenarnya sudah dimulai dari tahun 1526, di mana ada seorang pemuda bernama Fathahillah dari Kesultanan Demak yang dikirim untuk menyerang pelabuhan Sunda, dan setelah itu ia akhirnya mendirikan kota yang seperti kalian lihat kalau kalian datang berkunjung ke tempat ini. Ini saya langsung menuju ke bagian halaman belakang ya. Nah, tampak dari depan itu seperti itu. Jadi bangunan inti yang ada di museum ini itu terdiri dari 2 tingkat seperti yang kalian lihat di sana. Dan sewaktu kita masuk, kita juga akan bisa melihat relief-relief asli atau prasasti ya yang diukir dari zaman dahulu itu masih ada di sini ya. Dan di dalamnya itu juga ada beberapa prasasti kuno yang bisa teman-teman lihat. Dan inilah penampakan di bagian belakangnya. Dan ruangan pertama yang akan kita kunjungi adalah ruangan dari penjara Pangeran Diponegoro yang berada tepat di sebelah kiri depan. Dan ini saya sudah mendekati, dan kita akan langsung menuju ke bagian bawah atau tangga turun menuju ke penjara dari Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro sendiri ditangkap di Semarang dan dibawa ke sini ya, sebelum ia dibuang ke Manado guys. Dan ini tangga naiknya, dan nanti di bagian pintu masuk dari ruangan penjara Diponegoro ini kita bisa melihat banyak sekali catatan sejarah dari kehidupan Pangeran Diponegoro selama ia ditahan bersama keluarganya 26 hari di ruangan ini guys.
Oke guys, jadi sekarang ini saya berdiri tepat di bekas kamar pengasingan atau penahanan Pangeran Diponegoro. Sebelum Pangeran Diponegoro dibuang atau diasingkan ke Manado, guys. Jadi selama 26 hari Pangeran Diponegoro ditahan di ruangan ini. Pangeran Diponegoro tuh banyak sekali menulis tulisan-tulisan tentang bagaimana ia ditangkap dan bagaimana ia merasa ia telah ditipu oleh Belanda. Ini adalah surat aslinya, masih terpajang di situ, dan juga ada catatan-catatan lain tentang bagaimana seorang Diponegoro memandang VOC atau company saat itu ya. Dan tempat ini ditata dengan baik. Ini ada buku-buku sejarah lainnya tentang Diponegoro. Ada juga foto dan lukisan dari Pangeran Diponegoro yang bisa teman-teman lihat di sini, beserta juga lukisan-lukisan dari para pemimpin VOC kala itu ya. Sementara itu, catatan sejarah lainnya juga menyebutkan bahwa di ruangan ini Cut Nyak pernah ditahan selama beberapa hari sebelum ia akhirnya dibuang lagi ke Sumedang, Jawa Barat hingga akhir hayatnya. Jadi ruangan ini memang benar-benar menjadi saksi bisu di mana dua orang pahlawan yaitu Pangeran Diponegoro dan Cut Nyak pernah ditahan dalam kurun waktu yang berbeda, karena Pangeran Diponegoro terlebih dahulu ditahan di ruangan ini setelah ia membuat perang yang sangat besar dan sangat merugikan VOC Belanda yang terkenal dengan Babat Tanah Jawa. Kemudian setelah itu beberapa tahun kemudian Cut Nyak juga pernah ditahan di sini karena menyebabkan terjadinya perang Aceh yang sangat dahsyat, guys. Nah, di ruangan ini kita bisa melihat dengan jelas semua rentetan perjalanan. Ini teman-teman lihat, ini adalah kapal Pollux, adalah sebuah kapal yang dipakai pada akhirnya untuk membawa Pangeran Diponegoro menuju ke Manado ya guys. Dan di ruangan ini pula ada peta atau rute perjalanan dari Pangeran Diponegoro. Ternyata zaman dahulu itu Pangeran Diponegoro diangkut menggunakan kapal Pollux itu rutenya menyisir Pulau Jawa, Madura, Bali, NTB, NTT, dan akhirnya berbelok arah menuju ke selatan Sulawesi, lalu melewati perairan Maluku Utara dan berbelok ke arah Manado, guys. Nah, kalau kita baca di buku sejarah kan kita tidak menemukan hal itu ya, tapi di ruangan ini kita dengan jelas bisa melihat rentetan perjalanan dan kisah dari seorang Pangeran Diponegoro. Ini adalah peta Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang merupakan satu-satunya perang pergerakan kemerdekaan yang membuat Belanda itu rugi banyak, guys. Nah, dari ruangan atas ini kita juga bisa melihat ke bawah ya. Jadi kita bisa berimajinasi bagaimana dulu seorang Pangeran Diponegoro menghabiskan waktu 26 hari di tempat ini dengan pergerakan yang sangat terbatas, dan mungkin ia hanya bisa melihat-lihat kota tua pada waktu itu dari atas ruangan ini. Nah, dari tempat sini saya akan langsung mengajak teman-teman menuju ke bagian belakang di mana kita akan melihat salah satu penjara bawah tanah yang juga punya sejarah yang tidak kalah menarik dengan Pangeran Diponegoro ataupun Cut Nyak. Nah, penjara bawah tanah ini berada persis di sebelah kanan dari atau sebelah kiri dari patung Hermes yang sering sekali menjadi spot foto ya. Ini adalah penjara bawah tanahnya, dan penjara bawah tanah ini sangat seram ya. Banyak konten-konten kreator sudah sering membuat konten di tempat ini karena nuansa mistis atau cerita mistisnya yang sangat kental ya. Dan kalian bisa lihat di sini ada besi-besi yang digunakan dahulunya untuk menahan kaki dari para pemberontak atau pahlawan kita ya yang tidak ingin dijajah. Dan ini adalah penjara dari
Untung Suropati, seorang pahlawan nasional kita. Karena pada waktu itu Untung ini menikahi seorang perempuan Belanda yang merupakan anak dari tuannya, karena menurut catatan sejarah Untung Suropati adalah hamba dari seorang tuan Belanda, dan kemudian ia terlibat asmara dengan anak dari tuannya, lalu ia menghamilinya dan menikah diam-diam. Kemudian si tuannya marah besar dan akhirnya menangkap dan menyiksa Untung Suropati di tempat ini. Namun kemudian Susana berupaya dengan segala macam cara untuk membebaskan kekasih hatinya, dan benar saja Untung Suropati bisa terlepas dari penjara ini atas bantuan dari Susana. Dan setelah itu pula perjuangan dari seorang Untung Suropati dimulai, sehingga akhirnya ia bisa mendirikan sebuah kerajaan di Pasuruan. Dan sejak itu perang antara Untung Suropati melawan VOC atau Belanda dimulai. Di sini kita bisa melihat dengan jelas bagaimana ruangan ini sangat sempit dan sungguh pengap ya. Di sini bulu badan saya terasa berdiri ya guys. Ada banyak sekali ruangan hampir di sepanjang bawah dari bangunan ini guys. Oke guys, jadi inilah Museum Fathahillah yang merupakan penjara bagi 3 orang pahlawan di waktu yang berbeda di masa lalu. Semoga konten ini bisa menambah pengetahuan kalian semua tentang para pahlawan kita. Sampai jumpa di konten berikut. Terima kasih sudah menonton. Ciao.